Ya, nanti berarti masuk ke recovery. Masuk ke recovery. Ya, nanti kita bahas recovery-nya. Yang terpenting kita tahu hitung-hitungan dulu. Lotnya bagaimana, kemudian ketahanan kita bagaimana. Nah, berikutnya kalau kita sudah memahami lotnya, kemudian berapa pip kita harus capai, maka selanjutnya harus dipikirkan adalah resiko. Nah, resiko yang harus dipikirkan di sana. Kalau kita tidak batasi resiko itu, ya nanti jadinya ya pasti habis di tengah jalan. Ya, trading tanpa batasan resiko omong kosong, pasti habis nanti. Sehebat apapun, sejago apapun, tanpa pembatasan pasti habis. Maka nomor satu harus mampu membatasi risiko. Bagaimana caranya? Ya, caranya ada, bisa dipasang SL atau stop loss atau di close manual. Bahasanya adalah cut loss. Membatasi kerugian itu tidak harus dengan stop loss, bisa dengan close manual. Kalau stop loss itu tidak wajib, tapi kalau membatasi kerugian itu wajib. Sehingga tidak selalu harus pakai SL kalau kita betul-betul sudah terlatih. Ya, tapi kalau mungkin di awal ya ini lebih baik kita pasangi dulu. Berapa resiko yang harus kita siapkan di sana? Yang realistis berapa? Yang pertama kita bisa dengan prosentase. Ini kita bisa ngambil 2% sampai 5%, boleh. Yang kedua bisa dengan 400 hingga 500 pip. Ini di XAU. Yang ketiga bisa dengan support dan atau resisten terdekat. Support atau resisten terdekat ini kira-kira sekitar ini, 400 sampai 500. Contoh misalkan tadi modalnya 2000, kalau kita menggunakan prosentase ambil 2% kerugian, artinya ketika minus 40 dolar, ya kita harus hati-hati di situ. Tidak harus selalu cut loss, kita bisa tunggu naik turunnya. Tidak harus pasang SL di sini. Ya, tapi kalau kita pengen tambahkan SL-nya ya tidak masalah. Di 2% kita taruh di sana. Ya, terkadang biasanya di persentase ini sulit menghitungnya. Yang lebih gampang pakai pip misalkan, boleh saja. Ya, kalau persentase ini dilihat dari floatingnya. Kalau misalkan lotnya 0,04, kalau floatingnya ini jadi 4 dolar, berarti 100 pip. Ini kali 100 kan 4 dolar. Ini kalau kita pakai pip. Kalau pakai persentase, ya kalau pakai persentase ya 2040 dolar. 40 dolar ketika floating kan kelihatan. Naik turunnya minusnya nanti kan kelihatan. Oh, ini masih 30, oh ini masih 25 dan sebagainya. Kalau ini lebih kita lihat dari floating yang nanti ketemu. Ya, kalau pakai pip ya kita sama saja. Kalau pakai pip tinggal floatingnya berapa dibagi lotnya. Misalnya lotnya 0,04, ini floatingnya 30. Berarti 30 dibagi 0,04. Nanti ketemu floating berapa. Tinggal ngitung saja. 30 dibagi 0,04. Berarti floatingnya 750. Artinya sudah over, sudah melebihi dari batasan rugi kita. Ya, harusnya sudah di angka 500, harus cepat hati-hati. Harus langsung lakukan reevaluasi, reanalisa. Apakah ini mau lanjut ataukah hanya koreksi begitu. Yang ketiga dengan support resisten terdekat. Melihat jarak support dan resisten terdekat. Boleh pakai ini. Yang terdekat kira-kira ya si angka ini, di angka 400 sampai 500 ini. Ya, ini kira-kira untuk nanti menghitung batasan-batasan rugi kita. Ya, maksimal pastikan maksimal kerugian dari total yang floating itu
Ya, misalkan ada buy sell dan sebagainya, ini maksimal adalah 20% dari modal. Jangan melebihi 20% modal. Kalau sudah lebih, maka berpotensi sangat berat untuk kita lakukan recovery. Kalau masih di antara ini 20-25% masih bisa recovery. Ya, dengan cara apa kalau misalkan di angka ini sudah mencapai? Ya cut loss, tidak ada jalan lain. Cut loss sudah. Ya, makanya di awal tadi sudah saya sampaikan ngambil 400 sampai 500 boleh. Atau 2% dari modal boleh. Sehingga kita bisa mencegah kerugian yang panjang. Di awal sudah kita antisipasi. Bukan kita biarkan, bukan hanya berdoa menunggu keajaiban dan sebagainya. Ya itu bukan trading, nanti jadi gambling. Kalau trading itu betul-betul harus ada perhitungan yang matang. Rencana tradingnya harus jelas. Ini rencananya harus jelas. Saya rugikan berapa, kemudian nanti kalau berbalik bagaimana, harus sudah jelas semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Pak terkait dengan perhitungan modal, kemudian ada lot, kemudian target tadi, satu lagi adalah resiko. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, ada yang belum difahami. Kalau penerapannya Sudah paham, nanti, Pak. ya kalau penerapannya nanti bisa di banyak latihan, nanti akan banyak memahami. Misalnya tadi lotnya 0,5, ini kita bisa pecah menjadi 4 kali atau 5 kali. 0,1, 0,1 atau 0,2, 0,3, 0,4 misalnya. 0,5. Asalkan pokoknya maksimum 0,5 masih bagus masih. 0,2 sama 0,3 misalnya ini ya. Berarti totalnya 0,5. Atau misalkan 0,4 dan 0,1 sama. Boleh dipecah seperti ini. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar kita memahami karakter 0,2, karakter 0,3, karakter 0,4 dan sebagainya. Sehingga kalau ini salah, nanti bisa di-cover dengan lot di atasnya. Kalau ini salah, nanti bisa di-cover dengan lot di atasnya. Ya, misalkan buy 0,1, ternyata marketnya turun. Ya, kita bisa sell 0,3. Ketika turun sedikit saja, ini bisa diselamatkan. Ini rugi, ini plus. Dua-duanya kalau digabung berakhir dengan plus, maka bisa di close semuanya. Ya. Kemudian biasakan juga lotnya stabil. Misalkan saya menggunakan lot yang 5 saja, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Boleh kita kuasai dulu ini. Semuanya kuasai, maksimum dikuasai dengan baik. Ketika 0,1 bagaimana karakternya, 0,2 bagaimana, 0,3 bagaimana. Masing-masing ini minimal 100 kali transaksi. 100 kali ini bukan berarti satu hari, enggak. Artinya mengalami sudah minimal 100 kali transaksi. Sehingga kita tahu penggunaan lot ini seperti apa nanti. Rasanya bagaimana, kemudian cara mengatasinya bagaimana, kemudian efek psikologinya bagaimana. Ya ini kalau kita kuasai dengan baik, tidak masalah pasar itu naik maupun turun. Karena sudah siap semuanya. Ya, kira-kira seperti ini yang mungkin terkait dengan manajemen risiko. Nanti kita kombinasi ketika pas kita analisa. Yang paling penting menerapkan dulu. Ya, kalau cuma satu hari misalkan 10 kali transaksi, kira-kira mampu enggak, kira-kira seperti itu. Kalau tidak mampu turunkan 8 kali. Kalau tidak mampu turunkan 5 kali. Seiring dengan penurunan ini artinya target juga akan berkurang, maka harus menyesuaikan. Target berkurang, kalau kita masih tidak memenuhi syarat berarti modalnya dinaikkan. Itu aja. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang realistis. Dalam bisnis yang konvensional pun ada masa percobaan. Ya, bisnis itu kalau sudah jalan lancar, ya tentu dia sudah bertahan lama. Bahkan yang sudah lebih dari 10 tahun dia baru stabil di sana. Dengan segala pengalamannya, dengan semua
pahit manisnya sudah dialami semuanya. Ya, beda dengan pemain baru masuk, baru datang, baru buka itu biasanya ramenya di awal, nah habis itu selesai. Ya, belum paham dengan banyak liku-liku dalam pengalamannya. Ya, maka nanti yang paling banyak adalah mencoba. Mencoba apa? Mencoba analisis, kemudian mencoba praktek di akun demo. Kalau salah selalu diulang, salah artinya diperbaiki, kemudian coba lagi, salah perbaiki, coba lagi. Komunikasikan kira-kira ini sudah mendekati apa belum, nanti silakan di screenshot, di chat, boleh nanti dikomunikasikan. Kemudian kalau sudah memahami terkait dengan lot, terkait dengan tahanan, maka baru kita masuk ke analisa nanti. Ya, baru masuk ke analisa. Pak Wijaya. Ya. Kira-kira kalau kita kan kita masuk saldo 25.000, Pak. Kita masuk 4 lot, Pak. Ya. 4 lot. Nah, sekarang ekuitasnya tinggal 11 ribuan, Pak. Tuliskan ya. Kita kan nggak loss. Jadi kita kan posisi buy Pak lot, Pak. Harusnya atau kita sell, Pak, untuk ngunci. Buy 4. Ini modalnya sekarang equity-nya berapa? 11.000. 11.000. 11.000 berarti berapa persen ini ya? 11.000 dibagi 11.000 ya. 25.000 dikali 100. Sudah hampir 50%, Pak. Iya. Kalau sudah lebih dari 20%, ini 44%, Pak. Ini 50-50 gambling sudah, Pak. Jadinya gambling, Pak, itu sudah. Gambling itu tidak bisa. Gambling. Ini mau di lock pun tidak bisa, Pak. Mau di lock artinya tidak bisa, itu tetap rugi tambah rugi. Ini salah di awal namanya. Jadi ini salah di awal. Iya, salah di awal tidak ada cut loss, Pak. Ya, tidak bisa begitu. Itu tidak ada jalan lain kecuali cut loss kalau saya, Pak. Itu tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Iya, pakai XO ya. XO ini potensinya justru masih akan turun lagi. Potensinya kalau melihat dari pergerakannya ini masih mau turun, cenderungnya turun bukan naik, masih cenderung turun. Ya, meskipun dibatasi di bawah sini ada pembatasan, tapi terlalu lama menunggu nanti. Ya, terlalu lama menunggu, dan itu ketahanannya sudah betul-betul berat, ketahanannya sudah tipis sudah. Separuh itu gambling, Pak. Jadi gambling itu jangan spekulasi sudah. Kalau enggak nanti ada keajaiban, habis bablas itu nanti. Karena betul-betul sudah hampir separuh. Ya, kalau punya modal banyak, diinjek 2 kalinya boleh. Nanti baru kita lakukan recovery. Recovery-nya seperti apa? Recovery-nya kalau diinjek dana 2 kalinya, artinya punya ketahanan yang lebih. Maka nanti tunggu, misalkan ini breakout di bawah sini, ya breakout di sini kita masuk sell di sana. Sell-nya 2 kalinya, lot-nya 2 kalinya. Kalau dikunci tidak bisa. Dikunci itu, di lock itu nanti yang ada hanya menambah kerugian. Pasti sudah. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya tidak boleh dikunci, Pak. Ngunci itu kondisinya masih floatingnya tidak terlalu panjang. Floating 500 sampai 1000 pip boleh lah. Kalau itu sudah terlalu jauh. Jadi kalau saya melihat itu, kalau melihat dari hitung-hitungannya, lotnya 4, floatingnya minusnya berapa floatingnya, Pak? Minus sekitar ya kurang lebih 14.000. 14.000 ya. 14.000 itu kalau kita bagi 14.000 kita bagi dengan 4 lotnya. Nah, ini sudah 3.500 pip ya. Ini sudah berat, Pak. 3.500 pip. Harusnya kalau locking itu ya 500 sampai 1.000 pip boleh lah. Kalau ini sudah berat. Ini mau di locking pun tambah banyak ruginya tambah banyak. Kalau sudah begini namanya gambling, Pak, sudah spekulasi, sudah 50-50. Berdoa begini tidak bisa. Jadi jangan, bukan trading lagi sudah. Kalau yang begini sudah tinggal spekulasi. Spekulasi itu apa? Spekulasi itu ya namanya spekulasi itu untung-untungan. Kalau nanti dia naik beruntung, tapi naiknya kalau 3.000 begini ini berat.
Kalau kondisi sekarang ya, kalau melihat kondisi pergerakan sampai sekarang ini berat. Apakah bisa naik? Tetap bisa Pak, tapi berat. Namanya berat itu apa? Ya paling nanti naik sebentar, turunnya agak banyak. Naik sebentar, turunnya agak banyak. Jadi terlalu lama dalam floating. Kalau nanti pas ada news besar, pas ada FOMC Pak, FOMC ada pasti nanti. Ya, saya coba lihatkan di news, kalau ada FOMC bisa habis itu nanti. Oke, saya coba lihatkan di news ya, fundamental. Saya bukan menakuti Pak, ini pengalaman panjang yang begitu itu. Iya, iya, Biar betul, nanti betul, saya betul. bisa memberikan gambaran minimal minimal membantu apa ya dalam mengambil keputusan itu Pak. Jangan sampai salah eman-eman, kalau sudah keliru itu eman-eman Pak. Modalnya kita tidak bisa selamatkan lagi. Nah, perhatikan ini di kalender ekonomi hari Kamis. Nah, ini hari Kamis dini hari, berarti besok Rabu malam besok ini ada news berdampak besar Pak, ada FOMC jam 1 malam. Ini yang mengguncang, pasti terguncang itu nanti. Yang di Euro USD pengaruh itu. Ya, bisa ini pergerakannya sudah kalau FOMC lumayan besar Pak. Bisa 2000 bahkan bisa lebih dalam satu candle. Nah, kalau kita tidak siap misalkan ketahanan kita ya tambah kacau. Kalau nanti pergerakannya turun lagi, ya tentu makin parah Pak. Contoh misalkan bergerak 2000 saja, ini sampai sini loh. Ya, sampai makin makin parah nanti di sana. 2000 itu kalau lotnya 4, bayangkan 2000 kalau lotnya 4, 8000. Menunggu waktu saja sudah. 8000 belum yang pertama tadi yang bergeser tadi. Ya karena ini kalau trading itu trading jangka pendek apalagi itu sangat berat dan membahayakan. Kalau jangka panjang tidak cukup, dananya tidak cukup Pak. Dengan lot segitu tidak cukup. Ya kira seperti itu. Jadi harus Saran saya masih ada sisa 11.000 itu masih cukup untuk modal. Artinya di cut loss yang 11.000 itu disimpan dulu, kita belajar banyak. Dari 11.000 itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk kita jadikan modal lagi Pak. Dengan teknik yang sehat, dengan cara yang sehat, nanti akan bisa kita dapatkan profit yang lebih. 10.000 masih banyak Pak. Jangankan 11.000, 10.000 juga sudah banyak. Targetnya berapa sih hariannya? saya target ya kadang-kadang 1.000, kadang-kadang 2.000. Targetnya 1.000 ya. Kalau targetnya 1.000 dari 10.000, wah 10 kali kan 100 ya. 10% terlalu besar Pak. Nggak ngangkat, kemampuannya nggak ngangkat Pak. Ya mohon maaf ini sesuai dengan kemampuan panjenengan. Bukan kemampuan Danyan, bukan. Kemampuan panjenengan terlalu tinggi di ukuran kemampuannya, atau paling tidak penguasaannya belum mampu ke sana. 10% terlalu besar. Kalau dipaksakan nanti yang terjadi seperti itu. Kalau floating lama enggak selesai Pak. Tidak bisa diselesaikan. Kalau yang sudah 40%, Jadi bagus cut loss Pak ya. kalau saya sarankan di cut loss, dananya disimpan, kemudian belajar kita yang lebih serius lagi. Kalau nanti sudah betul-betul bisa menguasai, setidaknya paham apa yang harus dilakukan ketika salah. Kemudian analisanya sudah mulai mendekati akurat. Ya paling tidak probabilitasnya lebih besar daripada melesetnya gitu. Itu jauh nanti lebih bagus daripada memaksa dengan akun yang real tetapi kemampuannya belum mampu ke sana. Ya, sayang nanti modalnya. Modal segitu masih banyak, Pak. Ya, 11.000 itu masih banyak. Kalau kita masih bisa manfaatkan dengan baik, tentu bisa kembali itu yang 14.000 itu. Ya, tentu dengan diimbangi dengan latihan yang maksimal. Latihan maksimal itu terapkan nanti tekniknya. Kalau kita ajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara menentukan titik entry-nya, fahami dengan baik. Kemudian kalau kita nanti sampaikan bagaimana
membatasi kerugian, ikuti dengan baik. Ya, akan lebih baik daripada nanti habis itu, Pak. Ya, itu lebih baik begitu. Itu hanya saran. Semuanya kembali ke panjenengan. Kalau mau spekulasi ya terserah, ditunggu saja. Spekulasi itu ada dua memang, 50-50 Pak. Jadi ya nanti kalau beruntung dia naik, kalau tidak beruntung habis gitu aja. Pilih yang mana. Nah, kalau saya terus terang sarankan masih ada sisa segitu, lebih dari cukup untuk jadikan modal lagi. Tetapi harus yang sehat. Ya, tradingnya harus yang sehat, bukan yang acak-acakan. Kalau sehat itu artinya dibatasi kerugiannya, analisanya ditata. Kemudian kalau di awal itu kalau ada kesulitan, ada misalkan yang tidak tepat, ya nanti bisa komunikasikan lebih awal. Jadi kita bisa memberikan pertimbangan, Pak. Banyak yang begitu teman-teman. Saya bisa kasih masukan, oh tahan aja dulu sampai di sini. Nanti kalau di sini tidak terpenuhi, baru nanti masuk lagi. Nah biasanya kalau teman-teman yang lot-lot yang angka-angka besar biasanya begitu Pak, komunikasi. Sehingga nanti tidak terlalu parah. Itu kira-kira seperti itu. Betul. Ya lebih baik kalau saya Pak di Eman atau di Sayang masih ada yang tersisa karena kondisinya sudah bagi saya sudah hampir kolaps kalau begitu. Iya parah. Iya, itu sudah 40% Pak. Itu 50-50 sudah spekulasi tadi. Jadinya gambling. Pasti yang ada berdoa Pak, hanya berdoa begitu itu. Mudah-mudahan nanti naik, mudah-mudahan naik begitu Pak. Itu tidak ada perhitungan sudah. Tidak bisa dihitung, tidak bisa. Itu kecuali ya tadi diinjek dana 2 kalinya. Artinya diinjek dana itu ketahanan kuat Pak. Jadi nanti lotnya bisa 2 kali lipatnya nanti untuk menyelamatkan itu. Kalau injek berapa Pak? Injek 10 Dua ribu kalinya, apa injek berapa? 2 kalinya Pak, 2 kalinya. 2 kali dari? 2 kali modalnya. Atau Oh, misalkan jadi kalau misalkan modalnya itu 25, ya masukkan 25, injek 25, sehingga ada ketahanan di sana. Ada ketahanan di sana, kita masuk lagi boleh nanti. Artinya kita bisa manfaatkan untuk nanti melakukan recovery. Recovery itu bisa menambah, bisa mengurang. Ya, ini kalau sama ini pun masih tetap kita harus hati-hati karena punya beban berat. Apalagi transaksinya bukan satu, banyak. Kalau transaksi banyak enggak bisa Pak, harus cut loss saja. Berapa kali transaksi itu? 3 kali. Ya itu 3 kali itu yang susah itu. 3 kali berapa lotnya sama? Beda Pak. Berapa? 30 lah 28. 30 lot 30. 28. Lotnya ya. Yang slotnya yang 30 2 lot, yang 32 1 lot, yang 28 1 lot. Waktu itu kenaikan yang sampai 32 itu Pak. Iya. Maksudnya ya saya tanyakan adalah lotnya ini. Lotnya bertahap ini ya. 2 3 4 2 3 kali berarti ya. Transaksinya 3 kali ya. Iya. Iya 3 kali. Ya, ini yang sudah berjajar, jaraknya enggak terlalu, jaraknya jauh biasanya begini. Kalau jaraknya masih dekat sebenarnya bisa, kalau jaraknya jauh sudah terlalu berat Pak. Maka lebih baik kalau saya ya kalau jarak itu kira-kira ya di antara 500 sampai 800 boleh lah. Kita di lock boleh, di recover boleh. Misalkan buy lotnya 1. Ya, marketnya ternyata kencang di sana, lebih dari 500, 600 misalkan. Boleh di sana. Ya, kita recover lot 2 boleh. Sell 2. Ya, asalkan harus betul-betul melihat struktur yang sebelumnya, nanti dilihat sebelumnya seperti apa. Kalau terlalu jauh sudah di atas 1000 ya berbahaya. 2000 baru kita lakukan recovery juga lebih susah lagi nanti. Ya biasanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman di antara 300 hingga 500 ini daerah-daerah untuk kita lakukan recovery, daerah-daerah untuk kita locking dan sebagainya. Sehingga tetap nanti selesainya bisa lebih baik daripada yang jauh. Kalau jauh itu susah Pak. Di sini sama di bawah ini susah, kalau ini buy lagi, ini susah begini jarak begini nih. Nah ada bentangan yang luas beginilah yang nanti yang membahayakan, terlalu jauh.
Kalau saya biasa begini, selalu misalkan ini buy semuanya, iya yang jauh saya hapus dulu Pak, di-close dulu, nanti baru lihat di sana. Kalau di sana ada di sini ada mau naik, kita baru buy-nya di sini. Ya, atau sell-nya di sini. Sehingga jarak yang terbaru dengan yang ini tidak terlalu jauh. Yang terlalu jauh ini harus segera diselamatkan karena ini terlalu jauh. Kalau sudah terlalu jauh ini berat Pak, untuk kembalinya nanti berat. Itu saran saya Pak. Jadi kalau bisa di cut loss, kalau mungkin sayang atau merasa eman ya silakan ditunggu saja. Jadi spekulasi. Jadi korbannya nanti itu habis nanti. Resikonya habis gitu Pak. Tetapi juga ada peluang untuk nanti ya naik sedikit adalah, cuma lama gitu. Resiko yang paling membahayakan, paling mengerikan adalah habis sudah. Karena ketahannya mulai tipis. Itu. Jadi kalau misalkan nanti sudah di close, maka harus yang sehat, tradingnya harus sehat. Trading sehat itu mengikuti tahap-tahap dengan baik. Terus komunikasi. Kalau misalkan ada yang bingung, ada yang enggak difahami atau terlalu ragu, ya komunikasi enggak apa-apa Pak. Di screenshot aja nanti kirimkan. Minimal saya bisa memberikan pertimbangan di sana. Enggak sampai parah-parah begitu. Gitu. Ya, sementara yang sudah jalan begitu karena memang resiko itu sudah salah di awalnya Pak. Kalau salah di awalnya begitu enggak bisa, sudah berat. Biasanya dulu teman-teman juga begitu, Pak minta tolong di recovery apanya enggak bisa, kalau udah begitu enggak bisa di recovery Pak. Mau ditambah tambah parah lagi, mau di sell tambah parah lagi nanti. Betul-betul tambah membahayakan. Itu ketahanan sudah mulai tipis soalnya. Yang paling penting itu ketahanan Pak. Ya kalau sudah enggak sehat, mau diapa-apakan juga nanti jadinya kurang sehat, tambah habis cepat, lebih cepat habisnya nanti. Gitu. Kira-kira seperti itu nanti biar nanti jadi bahan untuk pembelajaran kita ke depan biar lebih baik lagi. Dengan kondisi seperti itu tentu untuk selalu mengingatkan kita, oh dulu saya seperti ini, saya enggak bisa. Saya enggak bisa keluar terlalu jauh. Maka nanti belajar untuk melakukan koreksi di sana. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengambil keputusan yang baik, nanti bisa dikomunikasikan berikutnya. Tapi kalau sudah terlalu parah saya tidak bisa membantu karena memang berat seperti itu. Ya, tidak bisa diapa-apakan itu. Ya, cut loss itu apa? Ya, itu jauh lebih baik di cut loss memang. Memang sakit Pak, tapi sakit sekarang itu masih ada obatnya, masih ada sedikit 11.000 masih ada. Daripada sakit yang nanti habis malah tidak ada sisanya. Bayangkan 11.000 itu 11.000 ini masih bisa mengobati meskipun masih sakit. Ya daripada nanti habis disisakan $200 gitu misalkan. Tambah sakit lagi. Tidak ada yang bisa kita petik di sana. Tapi kalau yang 11.000 ini masih banyak ini. Ya anggap saja yang 14.000 tadi adalah pembelajaran karena kita belum mampu, kita terjebak di sana, maka ini menjadi biaya sekolah kita. Itulah Pak kira-kira Pak. Betul. Ya mudah-mudahan bisa difahami terkait dengan teknikal. Kita lanjut besok Pak biar nanti lebih segar lagi, dimulai dari awal karena panjang kalau teknikal itu. Mulai dari malam ini ada news Pak. Malam ini ada news jam 9 malam. Nanti ada kelas juga kalau mau ikut silahkan. Nanti kita share di grup. Tapi nanti karena jam 9 berarti mungkin masuknya enggak setengah 8 karena ada news biasanya saya pandu kalau ada news itu. Ya nanti kita infokan di grup, mudah-mudahan nanti bisa ikut juga. Ya jam mungkin setengah 9 naik masuk ya mudah-mudahan nanti saya coba untuk lihat dulu nanti ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira ini dulu Pak ya, nanti bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Besok kita terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu besok Pak. Oke, thank you Pak. Ya, terima kasih banyak.